Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen kelas D, Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan mengenai materi transfer pricing. Nah, di kelompok 4 ini terdiri dari 4 anggota, di mana ada saya sendiri, Ahmad Hafiz Fikri Hasar, lalu ada rekan saya Jovan Excel, lalu ada Pambudi Aji Nursetio, dan juga yang terakhir ada Rocky Martin. Nah, pada pembahasan kali ini kami membaginya seperti yang teman-teman lihat di slide ini. Nah, di sini ada 6 subtopik. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, silakan teman-teman bisa menyimak penjelasan dari kami. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang objective of transfer prices atau tujuan harga transfer. Jadi jika dua atau lebih pusat laba bertanggung jawab bersama untuk pengembangan produk, manufaktur, dan pemasaran, masing-masing harus berbagi pendapatan yang dihasilkan ketika produk akhirnya dijual. Harga transfer ini adalah mekanisme untuk mendistribusikan pendapatan tersebut. Nah, harga transfer harus dirancang sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan berikut. Yang pertama yaitu memberi setiap unit bisnis dengan informasi yang relevan yang dibutuhkan untuk menentukan trade-off yang optimal antara biaya dan pendapatan perusahaan. Dan yang kedua yaitu harus mendorong keputusan kongruen tujuan, yang artinya sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga keputusan yang meningkatkan keuntungan unit bisnis juga akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu akan membantu mengukur kinerja ekonomi unit bisnis individu. Dan kemudian yang keempat yaitu sistem harus sederhana untuk dipahami dan mudah dikelola. Next. Baik, selanjutnya yaitu transfer pricing method atau metode harga transfer. Bagian pertama yaitu tentang fundamental principle atau prinsip dasar. Prinsip dasar dari metode harga transfer adalah bahwa harga transfer harus serupa dengan harga yang dibebankan jika produk tersebut dijual ke pelanggan luar atau dibeli dari vendor luar. Dan ketika pusat laba perusahaan membeli produk dari dan menjual ke satu sama lain, dua keputusan harus dibuat secara berkala untuk setiap produk. Yang pertama yaitu, haruskah perusahaan memproduksi produk di dalam perusahaan atau membeli dari vendor luar. Nah, ini dinamakan keputusan sumber. Yang kedua yaitu jika diproduksi di dalam, pada harga berapa produk harus ditransfer antar pusat laba. Nah, ini merupakan keputusan harga transfer. Bisa di next. Baik, selanjutnya yaitu the ideal situation atau situasi ideal. Jadi harga transfer berbasis harga pasar akan mendorong keselarasan tujuan jika semua kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama yaitu SDM yang kompeten. Artinya orang yang terlibat dalam negosiasi dan arbitrase transfer harga itu harus kompeten. Kemudian yang kedua yaitu suasana yang baik. Artinya manajer harus menganggap profitabilitas yang diukur dalam laporan laba rugi mereka sebagai tujuan penting dan pertimbangan yang signifikan dalam penilaian kinerja mereka. Kemudian yang selanjutnya yaitu informasi yang lengkap. Artinya manajer harus mengetahui tentang alternatif yang tersedia dan biaya serta pendapatan yang relevan dari masing-masing alternatif. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebebasan untuk sumber. Kebebasan untuk sumber artinya alternatif untuk pengadaan itu harus ada dan manajer harus diizinkan untuk memilih alternatif yang sesuai dengan kepentingan terbaik mereka. Yang selanjutnya yaitu harga pasar. Harga pasar yang ideal didasarkan pada harga pasar normal yang ditetapkan dengan baik untuk produk identik yang ditransfer, yaitu harga pasar yang mencerminkan kondisi yang sama sebagai produk menjadi tujuan transfer. Kemudian yang terakhir yaitu negosiasi. Artinya harus ada mekanisme kerja yang lancar untuk
menegosiasikan kontrak antar unit bisnis. Bisa di next. Kemudian yang selanjutnya yaitu constraint on sourcing atau kendala pada sumber. Idealnya, manajer pembelian harus bebas membuat keputusan pengadaan. Demikian juga manajer penjualan harus bebas menjual produk di pasar yang paling menguntungkan. Namun nyatanya, kebebasan untuk mencari sumber mungkin tidak layak atau mungkin dibatasi oleh kebijakan perusahaan. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh situasi di mana manajer pusat laba mungkin tidak memiliki kebebasan untuk membuat keputusan sumber. Situasi yang pertama yaitu pasar terbatas. Di banyak perusahaan, pasar untuk membeli atau menjual pusat laba mungkin terbatas. Nah, hal tersebut memiliki beberapa alasan. Yang pertama yaitu adanya kapasitas internal dapat membatasi perkembangan penjualan eksternal. Kemudian yang kedua yaitu jika sebuah perusahaan adalah satu-satunya produsen produk yang terdiferensiasi, tidak ada sumber dari luar. Dan yang ketiga yaitu jika perusahaan telah berinvestasi secara signifikan dalam fasilitas, kemungkinan tidak akan menggunakan sumber luar, kecuali harga jual luar mendekati biaya variabel perusahaan. Nah, dalam kasus pasar terbatas, harga transfer yang paling memenuhi persyaratan sistem pusat laba adalah harga yang kompetitif. Harga yang kompetitif mengukur kontribusi dari setiap pusat laba dengan total laba perusahaan. Nah, bagaimana perusahaan mengetahui berapa harga kompetitif jika tidak membeli atau menjual produk di pasar luar? Nah, cara yang pertama yaitu jika harga pasar yang dipublikasi tersedia, harga tersebut dapat digunakan untuk menetapkan harga transfer. Namun, ini harus merupakan harga yang benar-benar dibayar di pasar. Dan kondisi yang ada di pasar luar harus konsisten dengan yang ada di dalam perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu harga pasar dapat ditentukan oleh tawaran. Kemudian yang ketiga, jika pusat laba produksi menjual produk serupa, seringkali untuk meniru harga kompetitif berdasarkan harga luar. Dan kemudian yang keempat, jika pusat laba pembelian membeli produk serupa dari pasar luar, dimungkinkan untuk meniru harga kompetitif untuk produk miliknya. Bisa di next. Nah, kemudian untuk situasi yang kedua yaitu kelebihan atau kekurangan kapasitas industri. Misalkan pusat laba penjualan tidak dapat menjual semua yang dapat diproduksinya ke pasar luar. Nah, hal ini merupakan contoh memiliki kapasitas berlebih. Dan kemudian sebaliknya, misalkan pusat laba pembelian tidak dapat memproduksi produk yang dibutuhkannya dari luar, sedangkan pusat laba penjualan menjual keluar. Nah, situasi ini terjadi ketika ada kekurangan kapasitas di industri. Nah, meskipun terdapat kendala dalam pengadaan, harga pasar adalah harga transfer terbaik. Jika harga pasar ada atau dapat diperkirakan, maka gunakan harga tersebut. Namun, jika tidak ada cara untuk memperkirakan harga kompetitif yang valid, opsi yang lainnya adalah mengembangkan harga transfer berbasis biaya yang akan dibahas pada bagian berikutnya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai cost-based transfer price. Jika sebuah harga kompetitif tidak tersedia, maka harga transfer dapat ditetapkan berdasarkan biaya yang ditambahkan dengan keuntungan. Meski harga transfer tersebut mungkin rumit untuk dihitung dan dihasilkannya kurang memuaskan dibandingkan harga berbasis pasar. Nah, ada dua keputusan yang harus dibuat dalam cost-based transfer price. Yang pertama adalah bagaimana mendefinisikan biaya, dan yang kedua adalah bagaimana menghitung markup keuntungan. Nah, untuk yang poin pertama ada the cost basis. The cost basis sendiri itu menjadi dasar untuk banyak hal. Biaya akrual tidak boleh digunakan karena inefisiensi produk akan diteruskan ke pusat laba pembelian. Nah, jika biaya standar digunakan, insentif diperlukan untuk menetapkan standar yang ketat dan meningkatkan standar mutu pula. Pernyataan terkait adalah bagaimana biaya standar harus dihitung. Misalnya, apakah prinsip penetapan biaya penuh
atau penetapan biaya berdasarkan aktivitas harus diterapkan. Nah, untuk yang kedua ada the profit markup. Dalam menghitung the profit markup juga dibutuhkan dua keputusan, yaitu yang pertama adalah bagaimana markup laba tersebut harus memiliki dasar. Lalu yang kedua adalah meningkatkan laba yang harusnya diperoleh. Basis yang paling sederhana dan paling menyenangkan adalah persentase biaya. Namun jika basis ini digunakan, tidak ada perhitungan modal yang harus diperlukan. Oke, kita lanjut pada bagian upstream fixed cost dan profit. Perubahan harga transfer dapat menimbulkan masalah yang signifikan dalam perusahaan yang terintegrasi. Pusat laba yang akhirnya menjual pada pelanggan luar bahkan mungkin tidak menyadari jumlah biaya hulu dan laba termasuk dalam hal pembelian internal. Bahkan jika pusat laba akhirnya menyadari biaya dan laba ini, mungkin enggan untuk mengurangi labanya sendiri untuk mengoptimalkan laba perusahaan. Nah, pada poin ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah agreement among business unit. Beberapa perusahaan menetapkan mekanisme formal di mana perwakilan dari unit pembelian atau penjualan bertemu secara berkala untuk memutuskan harga jual di luar dan pembagian keuntungan untuk produk dengan biaya tetap dan keuntungan hulu yang signifikan. Nah, mekanisme ini hanya berfungsi jika proses peninjauan terbatas kepada keputusan yang melibatkan sejumlah besar bisnis ke setidaknya satu pusat laba. Nah, untuk yang nomor dua, ada two-step pricing. Nah, cara lain untuk menangani masalah ini adalah dengan menetapkan harga transfer yang mencakup dua biaya. Yang pertama, biaya yang dibuat untuk setiap unit terjual yang sama dengan biaya produk variabel standar. Yang kedua, biaya periode. Untuk kesamaan dengan biaya tetap yang terkait dengan fasilitas yang disediakan untuk unit pembelian. Lalu salah satu adalah komponen ini harus menyertakan margin keuntungan. Nah, kita lanjut. Kita masuk kepada profit sharing. Jika penetapan harga yang baru dijelaskan itu tidak, maka sistem bagi hasil dapat digunakan untuk memastikan kesesuaian antara unit bisnis yang memiliki kepentingan perusahaan. Sistem ini beroperasi sebagai berikut. Yang pertama itu ada produk dipindah ke unit pemasaran dengan biaya variabel standar. Lalu yang kedua adalah setelah produk terjual, unit bisnis berbagi kontribusi yang diperoleh, yang merupakan harga jual kurang variabel manufaktur dan biaya pemasaran. Nah, untuk poinnya sendiri itu ada two set of price. Dalam metode ini, pertama unit manufaktur dikreditkan pada harga jual luar, dan unit pembelian dibebankan biaya standar total. Dibebankan kepada akuntor pusat dan dieliminasi ketika laporan untuk bisnis dikonsolidasikan. Metode penetapan harga transfer ini terkadang digunakan ketika sering terjadi konflik antara unit pembelian dan penjualan yang tidak dapat diselesaikan dengan salah satu metode lainnya. Kita masuk kepada bagian pricing corporate service. Di bagian ini kami akan menjelaskan beberapa masalah yang terkait dengan pengisian unit untuk layanan yang diberikan oleh unit staf perusahaan. Nah, ada dua jenis transfer. Yang pertama adalah untuk layanan pusat yang harus diterima oleh unit terimaan, tetapi setidaknya memiliki pendapatan untuk mengontrol jumlah yang digunakan. Yang kedua ada untuk layanan yang dapat diputuskan oleh unit bisnis untuk digunakan atau tidak. Nah, pada poin ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada control over among a service, yaitu adalah unit bisnis mungkin diminta untuk menggunakan staf perusahaan untuk layanan seperti teknologi, informasi, dan penelitian dan pengembangan. Nah, untuk poin nomor dua ada option use of service. Pada kasus ini, seorang manajer dapat memutuskan bahwa unit bisnis dapat memilih apakah akan menggunakan unit layanan pusat. Nah, untuk yang poin ketiga ada
simplicity of the machine. Harga yang dikenakan untuk layanan korporat tidak akan mencapai hasil yang diinginkan kecuali metode perhitungannya cukup mudah dipahami oleh seorang manajer unit bisnis. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Dari kelompok kami juga ingin menjelaskan mengenai administration of transfer prices. Nah, yang pertama nih ada negosiasi. Di sebagian besar perusahaan, unit bisnis saling menegosiasikan harga transfer, yaitu harga transfer tidak ditetapkan oleh kelompok staf pusat. Nah, mungkin yang paling penting untuk hal ini adalah keyakinan bahwa menetapkan harga jual dan mencapai harga beli yang memuaskan adalah salah satu fungsi utama dari manajemen lini. Jika kantor pusat yang mengendalikan harga, kemampuan manajemen lini untuk mempengaruhi profitabilitas akan berkurang. Selain itu, banyak harga transfer memerlukan tingkat penilaian yang subjektif. Akibatnya, harga transfer yang dinegosiasikan seringkali merupakan hasil kompromi yang dibuat oleh pembeli dan juga penjual. Jika kantor pusat menetapkan harga transfer, manajemen unit bisnis dapat berargumentasi bahwa keuntungan mereka yang rendah disebabkan oleh harga transfer yang sewenang-wenang. Unit bisnis harus mengetahui aturan dasar di mana negosiasi harga transfer ini akan dilakukan. Di beberapa perusahaan, kantor pusat menginformasikan unit-unit bisnis bahwa mereka bebas untuk berhubungan satu sama lain atau dengan pihak luar sesuai keinginan mereka, hanya dengan syarat bahwa jika ada ikatan bisnis harus tetap berada di internal perusahaan. Nah, lalu yang kedua ada arbitrase dan juga resolusi konflik. Tidak peduli seberapa spesifik aturan penetapan harga, mungkin juga ada kasus di mana unit bisnis tidak dapat menyepakati harga. Untuk alasan ini, prosedur harus ada untuk menengahi perselisihan harga transfer. Nah, juga ada tingkat formalitas yang sangat berbeda dalam arbitrase harga transfer. Nah, di sini juga ada nih yang disebut namanya komite. Komite tersebut memiliki 3 tanggung jawab. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan harga transfer. Yang kedua, meninjau perubahan sumber. Dan yang ketiga, mengubah aturan harga transfer bila perlu. Tingkat formalitas yang digunakan tergantung pada luas dan jenis potensi perselisihan harga transfer. Bagaimanapun, arbitrase harga transfer harus menjadi tanggung jawab eksekutif atau kantor pusat tingkat tinggi karena keputusan arbitrase ini dapat memiliki efek penting pada keuntungan unit bisnis. Arbitrase dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dengan sistem formal, kedua belah pihak mengajukan kasus tertulis kepada arbitrator. Nah, lalu arbitrator ini meninjau posisi mereka dan menentukan harga. Nah, terkadang juga dengan bantuan kantor staf yang lainnya. Penting bahwa relatif sedikit perselisihan yang harus diajukan ke arbitrase. Jika sejumlah besar perselisihan di arbitrase, ini menunjukkan aturan yang tidak cukup spesifik atau sulit diterapkan, atau unit bisnis organisasi itu tidak logis. Singkatnya, ini adalah gejala bahwa ada sesuatu yang salah. Arbitrase tidak hanya memakan waktu bagi manajer lini dan juga eksekutif di kantor pusat, tetapi harga yang diarbitrase itu seringkali tidak memuaskan pembeli maupun penjual. Di beberapa perusahaan, mengajukan sengketa ke arbitrase sangat rumit, sehingga sangat sedikit yang pernah mengajukannya. Terlepas dari tingkat formalitas arbitrase ini, jenis proses resolusi konflik yang digunakan juga akan mempengaruhi efektivitas sistem harga transfer. Nah, ada 4 cara untuk menyelesaikan konflik ini nih. Yang pertama itu ada forcing atau pemaksaan, yang kedua ada smoothing, yang ketiga ada bargaining, dan yang keempat ada pemecahan masalah atau problem solving. Nah, mekanisme resolusi konflik yaitu rentangnya dari konteks konflik avoidance atau penghindaran konflik, yaitu adalah forcing dan juga smoothing, di mana ada yang memaksa dan juga ada yang mengalah. Dan juga rentang resolusi konflik melalui bargaining sehingga terciptanya problem solving. Oke, kita langsung masuk ke poin mengenai klasifikasi produk.
luas dan formalitas aturan pengadaan dan penetapan harga transfer sangat bergantung pada jumlah transfer di dalam perusahaan dan ketersediaan pasar dan juga harga pasar. Semakin besar jumlah transfer di dalam perusahaan dan ketersediaan harga pasar, semakin formal dan juga spesifik aturannya. Lalu beberapa perusahaan biasanya membagi produk menjadi dua kelas utama. Nih, yang pertama ada kelas 1, di mana mencakup semua produk yang ingin dikontrol oleh manajemen senior. Nah, ini biasanya tuh produk yang bervolume besar. Terus juga produk yang tidak ada sumber dari pihak lain, dan produk yang manufakturnya itu penuh dengan kerahasiaan atau kualitasnya yang tinggi. Nah, maka dari itu ingin dipertahankan oleh manajemen senior. Lalu yang kedua ada kelas 2 nih, di mana adalah produk-produk selain dari produk kelas 1. Secara umum, ini adalah produk yang dapat diproduksi di luar perusahaan tanpa gangguan signifikan terhadap operasi saat ini. Dan produk dengan volume yang relatif kecil diproduksi dengan peralatan yang tersebar luas. Nah, produk kelas 2 ini juga ditransfer dengan harga pasar. Sumber produk kelas 1 hanya dapat diubah dengan izin dari manajemen pusat. Nah, sedangkan untuk sumber produk kelas 2 ditentukan oleh unit bisnis yang terlibat. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi mengenai shared service centers. Seperti yang sudah dari awal disorot mengenai bab ini, satu tantangan utama dalam mengelola organisasi yang terdesentralisasi adalah bagaimana menghindari tugas yang berulang di setiap pusat laba, karena manajemen tambahan personal staff dan juga pencatatan yang diperlukan di setiap unit. Banyak perusahaan yang terdesentralisasi telah mengalami peningkatan besar staf layanan pendukung ketika mereka memperluas operasi mereka ke wilayah yang baru. Unit bisnis di wilayah yang baru ini seringkali beroperasi secara independen dengan sistem dan proses mereka sendiri untuk layanan pendukung. Nah, pengenalan pusat layanan bersama ini atau shared service centers ini adalah keputusan strategis dan jangka panjang yang diambil oleh manajemen puncak. Layanan pendukung yang sebelumnya tersebar di organisasi yang terdesentralisasi atau dilakukan di unit terpusat yang dikendalikan oleh manajemen puncak, sekarang disusun menjadi unit terpisah, yaitu pusat layanan bersama, yang memberikan layanan pendukung ke berbagai divisi, wilayah, dan unit bisnis perusahaan. Nah, seringkali organisasi memulai dengan mengubah aktivitas pemrosesan transaksi yang berulang. Misalnya itu kayak utang, piutang, dan juga penggajian menjadi shared service centers ini. Nah, menurut pandangan orang-orang yang menerapkan shared service centers ini, itu dipandang sebagai cara yang lebih baik untuk menyusun dan mengelola layanan pendukung, dan tujuannya adalah untuk menangkap aspek terbaik dari sentralisasi dan juga desentralisasi. Nah, tugas shared service centers ini adalah menemukan cara terbaik untuk melakukan aktivitas pendukung dan penghematan biaya, kemudian dapat diteruskan ke masing-masing unit bisnis yang ada. Implementasi shared service centers ini juga telah ditemukan untuk meningkatkan kejelasan tentang keselarasan strategis karena struktur komunikasi organisasi yang lebih sederhana atau simpel. Nah, tetapi yang perlu diingat juga, apapun itu juga memiliki kelemahan. Nah, banyak proyek dari shared service centers ini gagal atau berakhir dengan biaya yang lebih dari direncanakan semula karena adanya standarisasi yang seringkali merupakan hal yang utama dari shared service centers ini. Nah, dari hal tersebut juga ada risiko bahwa permintaan pelanggan yang bervariasi juga akan terganggu. Nah, variasi yang dimaksud misalnya adalah SDM dan juga teknologinya sulit dipaksakan ke dalam standarisasi tersebut. Nah, akibatnya kualitas layanan yang didapatkan pelanggan dapat menurun. Baik,
Penjelasan dari saya cukup sekian dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Shared Service Center, yaitu bagian Manajemen Control and Shared Service Center. Nah, pusat layanan bersama atau Shared Service Center tidak sama dengan unit layanan terpusat. Nah, Shared Service Center harus menjadi unit yang relatif bebas dan independen dalam organisasi yang idealnya terletak dekat dengan pelanggan internal. Nah, dalam memberikan layanan, Shared Service Center haruslah ada negosiasi antara unit dan pelanggan internalnya, yaitu unit bisnis. Nah, pembentukan dari Shared Service Center sendiri dimaksudkan untuk memberikan respon lebih dan lebih fleksibel terhadap berbagai kebutuhan dari unit internal daripada unit layanan terpusat. Nah, jika kita bandingkan dengan mengalihdayakan aktivitas dukungan ke pihak eksternal, pusat layanan bersama atau Shared Service Center memungkinkan organisasi mempertahankan kendali atas pengaturan dan keahlian dan juga dari organisasi. Nah, Shared Service Center ini juga beroperasi baik sebagai pusat pengeluaran atau pusat laba dengan tanggung jawab penuh atas kinerja perusahaan, bagian keuangan, dan kualitas layanan. Nah, pusat layanan atau Shared Service Center ini juga mengambil arahan strategis dari manajemen puncak. Tetapi yang lebih penting adalah Shared Service Center harus membentuk hubungan dekat dengan unit bisnis yang dilayaninya. Nah, di sini ada pentingnya manajemen di beberapa tempat bagian Shared Service Center-nya ya. Yang pertama itu menentukan mana core activity dan yang mana yang tidak. Karena terkadang tidak mudah untuk menentukan mana yang core activity, mana yang tidak gitu. Jadi manajemen puncak di sini juga harus perlu berhati-hati memutuskan kegiatan apa yang paling cocok untuk diubah menjadi Shared Service Center atau pusat layanan bersama. Nah, yang kedua, manajemen puncak atau top manajemen memotivasi dengan jelas mengapa Shared Service Center dilaksanakan. Karena mereka seringkali bertemu dengan sebuah penolakan. Nah, karyawan yang bekerja dengan kegiatan pendukung atau support activity ini di berbagai unit bisnis, mereka merasa terancam dan takut kehilangan pekerjaan mereka. Nah, di sini tugasnya top manajemen. Lalu top manajemen atau manajemen puncak juga harus membandingkan biaya layanan dukungan organisasi dengan perusahaan terkemuka yang lainnya. Nah, yang ketiga, manajemen puncak perlu memutuskan jika unit bisnis harus diizinkan untuk membeli layanan pendukung dari luar perusahaan dan jika layanan pusat bersama atau service center harus memberikan izin untuk menjual layanan kepada pelanggan luar. Nah, dua pertanyaan ini adalah dua pertanyaan yang sensitif dan penting. Dan mungkin dalam praktiknya, jawaban dari kedua pertanyaan ini adalah tidak. Kenapa? Karena unit bisnis perlu menggunakan layanan dukungan yang disediakan oleh pusat layanan bersama. Dan pusat tidak dapat memiliki pelanggan dari luar. Mungkin sedikit saran saja, sarannya itu mungkin kita bisa atau unit bisnis bisa menggunakan layanan selama beberapa tahun dan kemudian memutuskan apakah bisa menggunakan dari pihak luar. Nah, jika layanan bersama tidak dapat memenuhi unit bisnis secara memuaskan, maka unit tersebut dapat diizinkan untuk membeli layanan dari perusahaan luar atau pihak luar. Nah, di sini ada Key Management Control Issues dan for Service Center dan juga Service Level Agreement. Nah, masalah kontrol manajemen yang utama ya untuk pusat layanan bersama adalah menentukan tingkat layanan yang bersedia dibayar oleh unit bisnis dan harga untuk layanan tersebut. Nah, keseimbangan harus ditemukan antara kualitas layanan dan juga biaya. Nah, kualitas layanan di sini apa saja itu aksesibilitas, daya tanggap, ketepatan waktu, dan juga akurasi. Nah, pusat layanan harus memberikan layanan dukungan kepada unit bisnis yang akan menjadi kepuasan bagi
tiap-tiap unit bisnisnya sendiri. Nah, selanjutnya ada Service Level Agreement. Service Level Agreement adalah kontrak tertulis di mana jenis dan cakupan layanan dinegosiasikan antara pusat layanan bersama dengan pelanggan internal, yaitu unit bisnis. Nah, Service Level Agreement ini menentukan layanan apa yang akan diberikan dengan biaya, tenggat waktu, dan standar kualitas apa, dan juga penting untuk memastikan bahwa pusat layanan bersama atau service center dan unit bisnis memahami tanggung jawab mereka masing-masing. Nah, selanjutnya ada cross-functional management. Nah, salah satu tantangan utama dalam mengolah organisasi yang terdesentralisasi menyangkut bagaimana memastikan bahwa pusat laba independen mereka bekerja sama satu sama lain dan bekerja sama untuk tujuan organisasi. Nah, jika kita mengevaluasi setiap manajer pusat tanggung jawab individu secara terpisah, itu akan meningkatkan risiko suboptimasi. Karena manajer individu mungkin akan mengutamakan kepentingan dari kepentingan mereka sendiri-sendiri, kepentingan dari unit mereka-nya sendiri, seperti itu. Nah, unit-unit ini jika berpikiran seperti itu, mereka akan tidak dapat bekerja sama dan malah bersaing. Jadi akibatnya pusat laba, orang-orang di pusat laba yang berbeda hanya tertarik untuk melindungi kepentingan fungsional kelompok mereka sendiri. Nah, dalam situasi ini penting untuk mencapai integrasi dan koordinasi atas subunit organisasi, sehingga keputusan yang diambil adalah yang efisien dan untuk keperluan perusahaan secara keseluruhan. Nah, salah satu cara untuk memastikan kerjasama dan koordinasi antar unit yang erat adalah melalui cross-functional management, di mana manajer dari pusat pertanggungjawaban yang bekerja sama dengan tim lintas fungsi pada rantai nilai atau proses yang sama. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan integrasi beragam keterampilan yang ada dalam R&D, produksi, pemasaran, penjualan, dan kelompok fungsional lainnya. Satu keuntungan utama dengan tim lintas fungsi adalah bahwa mereka relatif mudah dibentuk. Nah, untuk manajemen lintas fungsi ini mengharuskan manajemen pusat pertanggungjawaban untuk melupakan kebiasaan lama dan mengadopsi perilaku baru. Orang tidak hanya berkolaborasi ketika dilempar ke dalam tim lintas fungsi. Ada kebutuhan untuk mekanisme kontrol tambahan yang mendukung tidak hanya evaluasi manajemen pusat pertanggungjawaban individu, tapi juga kerjasama antar unit dan manajemen horizontal tim lintas fungsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kontrol and cross-functional management yang kelanjutannya seperti itu. Yang pertama, masalah dengan integrasi dan koordinasi antar unit sebagian besar adalah masalah motivasi. Pengukuran terpisah dari setiap manajer pusat pertanggungjawaban adalah tujuan mendasar dari organisasi yang terdesentralisasi sebagai sarana untuk memotivasi para manajer agar memiliki perilaku yang sesuai dengan tujuan. Nah, yang kedua, penting untuk menciptakan suasana di mana jadi bagian dari tim lintas fungsi itu sendiri, dan sama pentingnya bagi semua peserta yang berbeda. Ya, di sini pertemuan formal yang sering dilakukan untuk kemajuan tim. Untuk kemajuan tim dan membahas hambatan saat ini, memberikan ide-ide baru, dan untuk agenda yang masa depan. Nah, yang ketiga, penting untuk mengurangi jarak antar anggota tim lintas fungsional bila itu memungkinkan. Secara tradisional, fokusnya adalah para manajer unit yang menjaga jarak secara fisik. Ini memperkuat pembingkaian manajer pusat pertanggungjawaban sebagai individu yang terpisah, karena lokasi yang didasarkan pada struktur organisasi hierarkis dengan manajer individu yang bertanggung jawab untuk setiap sub-unit organisasi. Nah, yang keempat, dukungan manajemen senior sangat penting. Salah satu contohnya adalah dengan cara mensponsori program yang mendukung pembelajaran perilaku yang berhubungan dengan tim dan mengomunikasikan bahwa ini harus dianggap sama pentingnya
dengan pembelajaran keahlian fungsional seperti keterampilan teknis dan teknik. Mungkin sekian saja presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dalam penyampaian dari kelompok kami ini ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak penyampaian di video ini hingga akhir. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.